Salam semangat dan shalom buat seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Di minggu ini rasa syukur yang tidak pernah kita lupa memanjatkan kehadirat Tuhan. Karena begitu besar karya yang kita terima di dalam kehidupan kita untuk memulai dan melakukan pekerjaan yang Tuhan utus dan pakai untuk kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Saatnya saudaraku, di kesempatan ini mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk ke hadirat Tuhan untuk dapat menyatakan satu kebenaran firman yang bisa kita sampaikan di ibadah KAKR GBKP di minggu ini. Besar harapan dan iman kita agar senantiasa pertolongan Tuhan tetap menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Kita bersatu di dalam doa. Kami selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami. Engkau melayakkan kami anak-anakmu untuk dapat bersekutu, untuk dapat memakai segala kemampuan kami, atas segala berkat dan izin yang kau berikan bagi kami. Penuhi kami dengan kuasa dan roh-Mu Bapa, agar firman ini dapat kami sampaikan buat anak-anak kami, ataupun adik-adik kami di KAKR di minggu ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan di ibadah KAKR di minggu ini dari kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayat 23 sampai dengan ayat 27. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang datang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara suku bangsa. Sebab Allah besar dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan untuk kita sampaikan dan renungkan di dalam diri kita. Sebagai dasar kita untuk mengajar adik-adik di KKR kita, agar senantiasa firman ini menguatkan kita dan memampukan kita menyampaikan suara kebenaran firman Tuhan, dan firman itu berkuasa bagi seluruh kehidupan adik-adik kita. Saudaraku, di minggu ini yang menjadi tema kita di ibadah KAKR adalah bernyanyi memuji Tuhan. Damai sejahtera menyertai kita sekalian. Ketika kita mengingat kembali cara-cara kita untuk menyatakan kebesaran Tuhan, bukan ketika kita berkhotbah, bukan ketika kita membaca firman Tuhan saja, tapi banyak cara yang Tuhan fasilitasi di dalam diri kita untuk dapat kita pahami, agar di dalam seluruh kehidupan orang percaya, kemampuan kita, kapasitas hidup kita, Tuhan berikan salah satu jalan untuk memuliakan Dia adalah dari nyanyian untuk memuji Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana nyanyian untuk memuji Tuhan, bukan berarti Tuhan itu gila sekali ataupun gila hormat, gila pujian. Bukan itu dasarnya. Kita memuji Tuhan karena memang Tuhan kita layak untuk dipuji. Untuk memuji kebesaran Tuhan, salah satu cara yang dipakai bagi seluruh anak-anak Tuhan, yaitu satu seruan yang tidak pernah kita gaungkan bagi seluruh anak-anak Tuhan, agar anak-anak Tuhan memiliki jiwa dan kerinduan dan sikap hati yang bersiap untuk memuji Tuhan, yaitu dengan cara bernyanyi. Karena di dalam bernyanyi ataupun di dalam nyanyian itu, saudaraku, ini adalah sebuah ungkapan iman. Yang namanya itu ungkapan iman, dari ungkapan iman kita itu melalui nyanyian, kita bisa menunjukkan kebesaran Allah. Kebesaran Allah jauh lebih dahsyat dari apapun yang kita lihat,
dari apapun yang kita rasakan ketika kita ada di dunia ini. Kebesaran Allah itu adalah tanggung jawab kita untuk memuji, memberitakannya kepada dunia ini. Begitu juga unsur di dalam nyanyian itu, kita menemukan sebuah kemahakuasaan Allah. Kemahakuasaan Allah itulah yang kita syukuri dalam sebuah nyanyian. Rasa syukur itu selalu kita panjatkan kepada Tuhan dalam sebuah doa kita. Dan di dalam doa itu, saudaraku, tertuang harapan dan iman kita kepada Tuhan. Dan di dalam sebuah nyanyian itu terlihat bagaimana anak-anak Tuhan menyerahkan diri seutuhnya ke dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan kita. Dan lain sebagainya. Banyak sekali unsur-unsur nyanyian yang kita temui di dalam nyanyian yang kita persembahkan bagi Tuhan. Oleh karena itu, di dalam ibadah kita di minggu ini, bagaimana melalui firman Tuhan ini, kita bisa mengajak adik-adik kita. Kita bisa membangkitkan semangat mereka. Kita bisa membawa kehidupan adik-adik kita agar mempersiapkan diri mereka untuk dapat mempersembahkan satu hal melalui sebuah nyanyian. Mari kita masuk ke dalam perikop kita. Perikop kita di minggu ini yaitu bagaimana agar di dalam kehidupan orang percaya itu selalu dapat memuji Tuhan. Jadi dalam perikop kita di minggu ini, kita diajak untuk bernyanyi, memuji Tuhan. Begitu pentingnya satu ajakan untuk dapat kita pakai memuji dan memuliakan Tuhan. Sangat penting dan sangat diharuskan bagi orang percaya. Karena banyak sekali dampak daripada sebuah nyanyian yang kita nyanyikan dengan hati dan penuh penyembahan kepada Tuhan akan menggugah semangat kehidupan kita lebih berarti lagi di mata Tuhan kita. Oleh karena itu di perikop kita, yang pertama kalau kita lihat di ayat 23. Ini mengajak kita bagaimana bahwa melalui sebuah nyanyian kita dapat menggambarkan kabar keselamatan yang diberikan oleh Allah bagi dunia ini, termasuk bagi kehidupan kita. Ketika kita mendengar kabar keselamatan itu melalui firman Tuhan, kita doakan, kita imani agar itu menjadi sebuah darah daging bagi kita, bisa kita tuangkan dalam sebuah nyanyian. Perasaan dan pemahaman kita tentang keselamatan itu, anak kecil juga boleh menyanyikannya sampai usia tua. Ketika mulut bisa bernyanyi, berarti di situ ada kebesaran Tuhan yang kita ungkapkan. Di ayat 24 juga, saudaraku, mengingatkan kita bagaimana dalam sebuah nyanyian itu kita dapat menceritakan kemuliaan Allah. Kita dapat menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Begitu juga di ayat yang ke-25. Kita diingatkan kembali bagaimana dalam sebuah nyanyian kita dapat menggambarkan kemahakuasaan Allah. Dari lirik nyanyian dan sikap kita. Bahkan bagaimana kita menghayati sebuah nyanyian itu. Kita dapat menggambarkan kemahakuasaan Allah kita. Selanjutnya kita melihat di ayat 26. Ayat 26 juga mengingatkan kita. Dari lirik pujian kita, dari pengharapan kita, dari ungkapan kata-kata kita, dari mimik wajah kita, bahwa kita menyatakan bagaimana Allah itu yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Tidak hanya sebatas itu saja. Kita tidak hanya berbicara tentang kemahakuasaan Allah. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah jauh lebih besar daripada ilah-ilah yang ada di dunia ini. Tapi di ayat 27 kita diajak kembali bagaimana kita melihat kekuatan dan sukacita setiap orang yang hidup bersama Tuhan. Perasaan itulah, ungkapan itulah yang dapat dilihat oleh mata, yang dapat didengar oleh telinga, membawa kehidupan kita
Lebih dahsyat dan lebih agung lagi yang kita persembahkan dalam nyanyian yang kita tuangkan untuk memuji Allah kita. Jadi dari renungan ini, kalau kita bandingkan dengan bacaan remaja di minggu ini dari Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5, di sini juga diajak oleh semua orang yang membaca firman ini. Kepada semua orang yang ingin mendengarkan akan kemahakuasaan Allah, Mazmur 100 ayat 1 sampai 5 membawa kita, mengajak kita melihat kebesaran Allah dan kedahsyatan kuasa Allah yang berkuasa atas segala bumi dan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Inilah ungkapan-ungkapan yang bisa kita ceritakan untuk kita persembahkan sebagai nyanyian ucapan syukur kita kepada Allah. Dan inilah dasar kenapa kita bernyanyi memuji Tuhan. Dan di minggu ini, kalau kita diajak untuk bernyanyi memuji Tuhan, pasti kebiasaan ini sudah sering sekali kita lakukan. Tapi yang penting untuk kita evaluasi di ibadah Minggu KKR di minggu ini adalah bagaimana kesiapan anak-anak kita, adik-adik kita di dalam menyampaikan dan menyambut sebuah firman dalam sebuah nyanyian dari ungkapan mereka. Mereka sering bernyanyi, dan bernyanyi itu bagi orang percaya bukan hal yang langka, tapi hal yang sudah selalu kita lakukan. Dan di minggu ini kita diajak kembali bagaimana kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan diri adik-adik kita agar mereka memuji Tuhan, bukan memuji Tuhan dengan mulut, tapi memuji Tuhan dengan segenap kehidupan mereka. Mereka bernyanyi bagi Tuhan dengan hati yang penuh percaya, dengan sopan, tidak bercanda, tidak mengganggu teman, tapi dengan keseriusan mereka memuji Tuhan. Karena yang mereka persembahkan pujian itu di mata Tuhan, berikanlah yang terbaik dari persembahan pujian kita. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan di kebaktian KKR di minggu ini. Agar senantiasa seluruh pelayan KKR bawa adik-adik kita datang ke hadirat Tuhan dengan kesiapan hati, pikiran, dan hidup mereka. Agar mereka merasakan sentuhan lawatan Tuhan yang mengubah mereka untuk menghantarkan menuju masa depan yang sudah Tuhan rancang dalam kehidupan adik-adik kita. Tetap semangat buat seluruh yang melayani di ibadah KKR minggu ini. Salam sukacita, salam damai sejahtera, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala lawatan dan pemberian-Mu bagi kami. Izinkan anak-anak Tuhan yang sudah diperlengkapi untuk dapat menyampaikan kebenaran firman ini di ibadah KKR di minggu ini. Agar senantiasa roh Allah menjadi kekuatan bagi mereka dan hikmat yang berasal daripada-Mu menjadi dasar mereka untuk dapat menyampaikan suara kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.